Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji telah launching program terbaru dari kami, yaitu program Kenang-Kenangan Abadi Sepanjang Masa. Nah, gimana sahabat? Mau tidak nih dibikinkan video kenang-kenangan oleh Sobat Ngaji? Tapi teman-teman, ayah bunda tidak usah khawatir. Untuk program ini mudah kok. Bahkan saya jamin 99% ayah bunda teman-teman bisa mempraktekkan program ini seperti ibu-ibu yang sudah siap nih untuk rekaman murattalnya. Dengan adanya program ini, bukan bagus dan tidaknya bacaan Al-Quran kita, tapi berapa malu dan istiqomahnya kita mempelajarinya. Ini salah satu jamaah yang kami bina, meski semuanya masih tahap belajar ya. Tapi ini ikhtiar kami ingin memberikan kebahagiaan kepada jamaah berupa video kenang-kenangan abadi sepanjang masa dari Sobat Ngaji Official. Dan video ini akan dikenang sepanjang masa oleh anak cucu kita dan generasi berikutnya. Karena kita tahu suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi video ini akan hidup terus dan memotivasi, menginspirasi kepada yang lainnya, tidak hanya yang muda, juga yang sudah berusia lanjut. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah atas doa dan support teman-teman sahabat Al-Quran, program ini berjalan dengan lancar. Sekarang giliran kalian yang datang ke kota kami. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan ini hasilnya. Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Program Sobat Ngaji keren. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nujumu tumisat yaumin ujjilat yauma idil qadarim ma'lum. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasyaa'alun. Wadduha walaili idza saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya nih hari ini, malam ini, ibu bapak sekalian? Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari ini kesehatan, waktu luang, ibu bapak sekalian, mempertaruhkan ya waktunya untuk bertolabul ilmi pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas ibu bapak sekalian untuk bisa hadir untuk mendengar kajian pada malam hari ini. Yang insya Allah nanti untuk pematerinya
nanti akan oleh Ustadz Ari Abdullah ya pada Rabu malam hari ini. Mari kita sama-sama sapa dulu ya kepada Ustadz Ari. Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini perasaannya nih? Alhamdulillah, wajib wajib bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ustadz Ari, udah siap untuk menyampaikan materi malam hari ini? Insya Allah Kang Tian. Alhamdulillah ya, selalu semangat. Apalagi ibu bapak sekalian juga, ini pastinya semangat ya. Udah lagi malam hari ini pasti melawan rasa kantuknya nih. Jadi pasti semangat ya. Apalagi kita melihat ibu-ibu, bapak ibu sekalian ya, melihat semangat. Patut saya juga, tim Sobat Ngaji juga lebih semangat lagi ya. Ibu bapak sekalian udah hadir nih. Baik, kita akan mulai ya. Ibu bapak sekalian gimana? Udah siap untuk mendengar? Alhamdulillah. Insyaallah siap. Sebelum itu, ketika semisal nanti Al Ustadz untuk menyampaikannya, ibu bapak sekalian mohon di-mute-kan terlebih dahulu ya. Takutnya suaranya ada yang bocor. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan persilakan untuk Ustadz Ari untuk menyampaikan materinya. Tafadol masykur Ustadz. Ya, baik, syukron Kang Tian atas waktunya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Masya sehat. Allah. Seperti biasa, alhamdulillah ya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang baru hadir sama sekali pada malam hari ini, silakan boleh di chat di kolom komentar lokasi asal mana, bahkan semuanya juga boleh ya. Kita ramaikan kolom chatnya biar kita nanti akan melihat ya dari kota asal mana saja yang hadir pada malam hari ini. Dari Tangerang, Masya Allah. Dari Lampung, Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh izin saya mute all dulu ya. Oke, baik. Izin saya mute all dulu biar untuk kajiannya kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih takdirkan kita sehat, ibu bapak sekalian ya, alhamdulillah. Dan juga Allah senantiasa memberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu kepada kita untuk senantiasa kita gunakan tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya nikmat yang paling banyak itu ya, kalau misalkan kita gambarkan ayah bunda sekalian, kalau kita berdosa gitu ya, itu kan pastinya manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari berbuat dosa gitu ya. Kalau kita bandingkan banyak dosa, apa banyak dosanya kita atau banyak kebaikannya Allah Bapak Ibu sekalian, kira-kira. Nah, banyaknya dosa kita atau banyaknya kebaikan Allah? Kebaikan Allah. Masya Allah. Makanya Allah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha. Masya Allah. Tidak akan bisa terhitung. Maka dari itu, sebanyak-banyaknya kita berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha baik, Bu. Menunggu kita bertaubat, menunggu kita berdoa kepadanya, ya. Masya Allah. Jadi sehingga luar biasa ya, Allah masih memberikan kesempatan sehat pada kita pada malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan waktu untuk kita semua senantiasa memanfaatkan itu semua untuk beribadah kepadanya
ya. Apalagi kita itu butuh Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Kita butuh Allah ya. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tiada daya, tiada upaya kita yang menolong kita, yang membantu kita ya, yang memelihara kita semua. Karena Allah itu Robbi ya, Maha memelihara, mengatur segala sesuatunya di alam semesta ini ya. Isinya ya, termasuk ya kita manusia yang Allah pelihara itu semua ya. Maka dari itu kita semua tidak usah khawatir ya. Yang kita punya saat ini kesehatan, waktu luang kita, tetap kita bagaimana caranya kita membuat aktivitas apapun, amalan kita apapun menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini Ibu Bapak sekalian meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya ya untuk senantiasa menimba ilmu, bertolabul ilmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah seharusnya ya jadwalnya bersama guru kita Ustaz Salman di hari Rabu seperti biasa bedah tajwid. Nah akan tetapi insya Allah kita akan membuka terlebih dahulu ya terkait dengan poin-poin membedah tajwid ya, dan juga ada hal-hal yang perlu saya sampaikan juga biar apa? Biar kita nanti ketika Bapak Ibu sekalian mempelajari, khususnya kita targetannya adalah juz amma ya. Juz amma itu termasuk juz 30, yang mana di juz 30 mayoritas ya, rata-rata ya, bagi kita-kita barangkali di sini yang hadir pada malam hari ini termasuk surat-surat yang sering kita pakai di dalam sholat kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya terkhusus trikul tuh ya. Ya, trikul yang sering kita praktekkan ya. Dan tentunya harus kita ketahui juga dan harus kita pelajari juga biar apa? Biar bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu bacaannya benar ya, sesuai dengan kaidahnya. Karena tentunya para ulama tajwid itu memberikan keterangan-keterangan yang mana pernah saya sampaikan juga ya di hari Ahad kemarin Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewajiban kita terhadap mempelajari ilmu tajwid ya, terkhusus bedah tajwid ya, terkhusus bedah tajwid. Makanya saya sampaikan di sini sebentar. Baik, sebentar Bapak Ibu sekalian, ini agak ketarik suaranya ya. Oke, suara saya ada Bapak Ibu, cuman kamera saja yang nggak ada ya. Nah, ada ya. Ada Ustaz. Ada, siap ya. Barusan keputus kabelnya ya, kesenggol. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan buku Sarah Tuhfatul Alfal yang dikarang oleh Ustadz Laili Fadli ya. Beliau merangkum ijma para ulama berkaitan dengan mempelajari ilmu tajwid. Ini penting sekali ya, penting sekali kita ketahui, penting sekali kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan kembali terkait dengan pentingnya mempelajari ilmu tajwid ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang baru hadir boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya, biar nanti suaranya tidak bentrok ya dan biar fokus ya. Baik, di sini Bapak Ibu sekalian ada kesepakatan para ulama ijma terkait dengan mempelajari tahsin ataupun tajwid, ilmu tahsin ataupun tajwid ya. Sebagian ulama qiraah mereka mengungkapkan bahwa kalau kita sengaja membaca Al-Qur'an tanpa tajwid dan sengaja kita membaca Al-Qur'an dengan merubah makna, maka baginya berdosa Bapak Ibu sekalian ya. Pernah saya sampaikan, jadi kalau ada seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan menyengajakan salah, dengan menyengajakan menukar huruf atau dengan menyengajakan merubah makna, baginya dosa ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu di sini kita lihat ada perselisihan pendapat mengenai hal ini Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan mempelajari ilmu tajwid. Para ulama tajwid ya berpandangan bahwa tetap wajib mengamalkan ilmu tajwid. Karena apa? Karena Rasulullah pun juga mengamalkan itu semua ya. Makanya dasar kita wajib mempelajari tajwid itu adalah di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila
ya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Sebagaimana pernah saya sampaikan di hari Ahad itu terkait dengan tafsirnya Quran surah Al-Muzammil, ternyata Rasulullah yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, beliau mensifati bacaannya kiroahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mempraktekkan menjelaskan huruf per hurufnya. Ya, menjelaskan huruf per hurufnya. Berarti ketika kita membaca jelas dengan huruf per huruf sifat-sifatnya, gitu ya, makhorijul hurufnya, maka itu kategorinya adalah tartil. Dan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, ya. Kalau kita membaca tergesa-gesa, tentunya huruf-hurufnya tidak akan terasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Pernah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Maka dari itu, sebelum kita baca nanti insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan tilawah dulu seperti biasa, melanjutkan ayat yang sebelumnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi sebelum itu kita akan pahami ini dulu, ya, biar nanti masuk ke pembahasan. Makanya kalau kita lihat judul, itu judulnya apa, Bapak Ibu sekalian? Judul materi pada malam hari ini, ada yang tahu? Saya juga nggak tahu nih judulnya. Rangkaian yang hilang. Nah, rangkaian yang hilang, ya. Nah, untuk rangkaian yang hilang ini tentunya sesuatu hal yang sesuatu hal yang tanpa kita sadari itu hilang, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan, talaqi itu hukumnya wajib, ya. Talaqi itu hukumnya wajib karena Rasulullah pun juga bertalaqi bersama malaikat Jibril. Terus para sahabat bertalaqi kepada Rasulullah, dan terus menerus dari Imam Qiraah dari riwayat bertalaqi kepada Imam Qiraah terus gitu kan, manjang sampai ke kita, ya, sampai yang mana kita saat ini Ibu Bapak sekalian hadir di Sobat Ngaji untuk menyimak, untuk bertolobol ilmi, dan juga ada juga kelas privatnya Ibu Bapak mentalakikan bacaannya meskipun keterbatasan media. Meskipun itu, ya, karena kalau kita bandingkan dengan penjelasan para ulama, itu talaki itu Bapak Ibu sekalian, yang mana kita bertatap muka bersama guru secara langsung tuh, ya, kita duduk secara offline dan di hadapan guru, itu talaki, ya, afdolnya seperti itu. Akan tetapi dikarenakan zaman itu tentunya kita pun juga harus menyesuaikan. Bahkan alhamdulillah dengan fasilitas yang kita punya juga, ya, fasilitas yang semua orang memakainya, ya, salah satu di antaranya adalah media Zoom atau media Google Meet dan seterusnya, ya. Tapi tentunya harus ada dukungan-dukungan yang lainnya, mikrofon misalkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini salah satu dukungan untuk senantiasa memperjelas huruf-huruf yang kita baca, ya. Maka dari itu memang kalau misalkan di antara kita belum ada yang memaksimalkan di audionya, maka di situ akan ada keterbatasan, ya. Tapi sebetulnya ayah bunda sekalian, ini adalah kemudahan dari Allah, ya. Kemudahan dari Allah, ibu bapak sekalian bisa duduk di rumah masing-masing, ya, bisa menyimak dan bisa bertalaki, gitu, ya. Jadi insya Allah sebetulnya untuk memaksimalkan itu tetap dari audionya kita maksimalkan, ya. Adapun keterbatasan yang kita punya, audionya belum maksimal ataupun yang lainnya, insya Allah pahalanya Allah catat, gitu, ya. Usahanya Allah catat, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya para ulama fikih dan para ulama tajwid, kalau tadi kan para ulama qiraah atau ulama tajwid itu mewajibkan bahwa mempelajari tajwid itu betul-betul wajib, harus, karena Rasulullah mempraktekkan itu. Nah, sedangkan ada yang satu lagi ulama fikih. Ulama fikih mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi jadi catatan ini nih. Meskipun hukumnya sunnah, sunnah mengamalkannya, ya, dan aib tercela meninggalkannya bagi orang yang telah memahami hukum tajwidnya, gitu, ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian tercela bagi orang yang enggak mau belajar, gitu maksudnya, gitu, ya. Jadi sehingga tetap kita dituntut oleh atau misalkan penjelasan para ulama tersebut menuntut kita semua harus mempelajari ilmu tajwid. Jangan sampai ditinggalkan meskipun itu sunnah, ya. Tapi ulama tajwid salah satu di antaranya guru kita yang masih ada, Ibu Bapak sekalian saat ini, ya, yaitu Syekh Aiman Suwaid. Ya, beliau di sini mengutip
mengutip penjelasannya Syekh Aiman. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba simak dulu ya sebelum kita membaca, biar nanti ketika kita membaca Al-Quran kita biar lebih terhati lagi dalam membaca ya. Khusus para ulama tajwid dan qiraah, mereka cenderung lebih tegas dalam memandang permasalahan hukum mengamalkan tajwid. Lebih tegas ternyata Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun dalam persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan makna. Nah ya, Ibu Bapak sekalian, pernah saya membahas di hari Ahad, kalau kita membaca gini ya, misalkan minkum gitu ya, minkum. Nah, kalau saya membaca minkum, apa kira-kira berubah tidak maknanya, Pak Bu? Yang harusnya minkum menjadi minkum. Kira-kira maknanya berubah tidak? Berubah. Enggak berubah. Minkum, kan nun mati bertemu kaf, ya. Yang berubah itu apanya? Yang berubahnya itu adalah mustahaknya, gitu ya. Mustahaknya. Maka dari itu para ulama menyebutnya tahsiniyah, keindahan-keindahannya. Maka itu seperti dengungan, itu keindahannya, ya, keindahan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ulama menyebutnya tahsiniyah, yaitu penghiasnya. Ikhfa, ya, terus idgham biguna, ada dengungannya dan seterusnya, itu ya. Tapi para ulama tajwid tetap menegaskan bahwa ini hukumnya wajib untuk mengamalkan tajwid meskipun tidak merubah makna. Makanya Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan para asatid misalkan ketika membaca Al-Quran itu ketika di podium ini nih, khutbah misalkan ya, mau itu khutbah nikah ataupun ceramah, pernah tidak? Contoh misalkan seperti ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, padahal di situ ada hukum mad jaiz munfasil, gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, itu kan ya. Harusnya kan dipanjangkan, tapi biasa kita mengucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Nah, padahal tentunya dari segi kaidah tajwid harusnya dipanjangkan, harusnya didengungkan, ya, inna itu ya, dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan tahsiniyah. Makanya para ulama membedakan tajwid dan tahsin, ya. Sebagian ya, meskipun secara makna dua-duanya sama Bapak Ibu sekalian ya, dua-duanya memperbaiki, memperbagus, mempercantik dan seterusnya. Tapi nanti kaitannya dengan membaguskan, mengindahkan itu nanti tahsiniyah, ya. Makanya para ulama fikih itu menyunahkan itu, tapi ternyata mereka pun juga mengatakan tercela bagi yang tidak mempelajarinya, yang enggan mempelajarinya. Apalagi ulama qiraah dan ulama qiraah yaitu ulama tajwid itu mengkhususkan ataupun menegaskan bahwa mempelajari atau mengamalkan tajwid itu wajib sekali, sekalipun dalam persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan makna, gitu ya. Nah, yang berikutnya Bu, karenanya sebagian ulama qiraah mengatakan sengaja terjatuh pada lahan khofi. Nah, ini kan kaitannya dengan khofi Bu. Kalau dengungannya kurang, seperti tadi ya, saya mengucapkan minkum, itu kan yang benar ya. Tapi ketika dibaca minkum, maknanya nggak berubah maknanya, karena ini termasuk kesalahan khofi atau lahan khofi, ya, kesalahan yang samar. Kalau jali itu kesalahan yang merubah makna. Makanya kesalahan khofi ini pun juga termasuk para ulama mewajibkan. Makanya di sini disebutkan sengaja terjatuh pada lahan khofi, kesalahan yang tidak tampak oleh kebanyakan orang, meskipun itu tidak mengubah makna, maka berdosa. Tuh, Masya Allah ya. Ini pendapat para ulama qiraah, para ulama tajwid, ya, dan tidak sama dengan para ulama fikih. Itu bedanya. Tapi ulama fikih menyebutkannya bukan dosa, tapi apa? Tercela. Bu ya, aib. Aib bagi yang meninggalkannya, tercela, ya. Karena apa? Ya, Rasulullah pun juga mengamalkan itu, Ibu Bapak sekaliannya. Jadi sehingga ini kesepakatan para ulama, ya. Nah, terus di sini ada rinciannya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini izin saya jelaskan dulu biar nanti ketika baca mulai kerasa kita, ya. Nah,
Tadi sebagian mana ulama kira mengatakan sengaja terjatuh pada dalam khofi, kesalahannya itu berdosa ya. Adapun kebanyakan ulama yang lain merincikan sebagai berikut. Nah ini ulama yang lain kategorinya adalah tadi ibu bapak sekalian ulama fikih ya, ulama fikih. Yang pertama, nah perhatikan Pak Bu, yang pertama, apabila pelakunya orang awam, nah di sini kira-kira banyak orang awam, Bapak Ibu sekalian. Wah, saya banget nih, orang awam nih ya. Saya banget misalkan di sini ya. Saya orang awam, baru belajar, bahkan baru pengen belajar sama sekali ya. Baru pengen mau belajar nih di Sobat Ngaji ya. Apabila pelakunya orang awam, maka tidak berdosa tuh Bapak Ibu sekalian ya. Ini penjelasan dari para ulama, terkhusus para ulama fikih ya. Mereka pun juga menjelaskan bahwa bagi orang awam tidak berdosa meskipun sengaja, Bu, ya. Di sini misalkan ada di antara teman-teman kita, saudara kita, orang awam, bahkan memang menyengajakan, tapi sengajanya itu kategorinya nggak tahu itu ya, nggak tahu bahwa ini salah itu, ya. Maka insya Allah ini tidak berdosa dan Allah mengampuni kita. Tapi tentunya di sini tidak jadi patokan itu Bapak Ibu sekalian ya. Tuntutannya tetap harus kita belajar. Ya, makanya kalau misalkan ada saudara kita yang berpikiran seperti itu, maka kita ingatkan ya. Kita ingatkan mereka untuk senantiasa menghindari hal-hal tersebut dengan belajar, ya. Yang kedua, Bu, Pak. Yang kedua adalah apabila pelakunya orang yang telah memahami seluk-beluk tajwid dan qiraah, maka aib. Yang tadi ya. Jadi kalau para ulama fikih itu tidak Bapak Ibu sekalian tidak memastikan berdosa, enggak ya. Yang memastikan berdosa itu hanya ulama qiraah saja. Ya, biar tahu ya, Ibu Bapak biar tahu. Nah, sedangkan ulama fikih itu tidak menyebutkan dosa tapi aib, tercela, yaitu kalau tercela nanti mendekati keharaman ya, keharaman. Kalau sudah haram nanti mendekati ke dosa gitu ya. Makanya tercela bagi dirinya terjatuh dalam kesalahan ini, kecuali tidak sengaja atau lupa. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kesalahan jali ataupun khofi, pernah tidak Ibu Bapak sekalian ketika membaca Al-Quran terjatuh dalam kesalahan itu? Pernah tertukar huruf Bapak Ibu sekalian? Pernah. Tertukar huruf. Pernah tertukar harokat? Pernah. Pernah tertukar bunyi tasydid? Pernah. Supaya pernah ya. Terus kalau khofi nih, masuk ke khofi, pernah tidak mendengungkan ikhfa? Pernah. Pernah tidak mendengungkan gunah musyadadah? Pernah. Masya Allah, pernah lagi ya. Terus pernah tidak memanjangkan mad wajib mutasil? Pernah. Mad jaiz munfasil? Iya, terkadang lupa. Terkadang lupa ya. Mad jaiz munfasil? Mad lazim musaqal kalimi, mad lazim, wah, pusing ya, terkait dengan nama-nama istilah. Nah, ternyata Ibu Bapak sekalian, ini yang disebutkan oleh para ulama, kita semua ternyata yang ada di sini, ya. Kita semua ternyata. Nah, kita lihat lagi. Ada yang ketiga, Ibu Bapak sekalian. Boleh di-mute lagi, ya, dibantu di-mute lagi, Bapak Ibu. Sebentar, biar tidak pecah ya. Suaranya saya mute ulang. Afwan. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga salah satu di antaranya yang ditukil ya, dinukil oleh Ustadz Laili Fadlil, yang beliau menukil bahwa Syekh Aiman Suaid, salah satu ulama yang masih ada saat ini. Ibu Bapak mengenal beliau, Syekh Aiman Suaid? Mengenal? Tahu Ustadz, tahu ya. Nah, cuman Syekh tidak tahu kita. Terkadang gitu ya. Nah, gitu ya. Kita tahu kepada Syekh Aiman Suaid, tapi sayangnya beliau tidak mengenal kita. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa berhadapan dengan beliau, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Nah, salah satu di antaranya yang dinukil oleh beliau yaitu Syekh Aiman Suaid menambahkan. Nah, ini yang ditambahkan oleh beliau. Adapun dalam rangka periwayatan dan pengambilan ijazah. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa, Bu? Meminta ijazah, meminta sanad gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Ibu Bapak ingin mempunyai sanad, yaitu
harus meminta kepada ulama yang betul-betul sudah masyhur ya, sudah betul-betul banyak dicari oleh para ulama itu ya. Bahkan beliau yang memberikan sanad atau ijazah kepada asatid yang berhak gitu ya, berhak untuk menyampaikan ilmu beliau. Makanya tentunya tidak mudah ya, tidak mudah untuk mendapatkan ijazah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, beliau menambahkan, adapun dalam rangka periwayatan dan pengambilan ijazah, maka baik orang awam, nah ini ya, orang awam itu berarti kita Bu, Pak, ya, baik orang awam sekalipun orang mukri, namanya mukri ya. Mukri itu berarti wah luar biasa, ini mukri ini ulama qiraah. Ya, jadi misalkan kita mengenal Syekh, kalau di Indonesia itu yang terkenal sanad paling tinggi siapa? Guru kita ya, yaitu Syekh Hanofa Maulana, yang mana mendapatkan sanad dari Syekh Isa Al-Masarawi gitu ya. Nah, salah satu di antaranya di bawahnya Syekh Aiman pun juga banyak. Nah, berarti itu termasuk mukri Bu. Mukri itu tingkatannya luar biasa ya, para ulama qiraah. Nah, hukumnya adalah wajib mengamalkannya tuh Pak Bu. Ini yang yang dibahas atau yang dijelaskan oleh guru kita Syekh Aiman Suaid ya. Beliau mewajibkan mengamalkannya seluruh kaidah tajwid. Ya. Jadi mengamalkan seluruh kaidah tajwid itu tetap wajib. Karena memang Bu, Pak ya, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah tertukar huruf, harokat, gunah dan seterusnya, ternyata pernah gitu ya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Nah, jadi di sini diperjelas lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam permasalahan yang apabila ditinggalkan dapat mengubah makna ya, maka wajib diamalkan di sini wajib diamalkan dan haram meninggalkannya. Tuh ya, wajib diamalkan dan haram meninggalkannya, bahkan dengan sengaja. Ya, Masya Allah. Terus ada persoalan mencangkup terkait dengan merubah arti. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang Ibu Bapak ketahui merubah arti itu ketika membaca Al-Quran kira-kira apa tadi? Yang merubah arti. Harus dipisahkan nih. Ada yang merubah arti, ada yang tidak. Ya, makanya ada kesalahan yang merubah arti, ada kesalahan yang tidak merubah arti. Nah, sekarang kesalahan yang merubah arti apa? Apa aja Pak Bu? Misalkan shin sama sod gitu. Nah, berarti tertukar huruf. Nah, berarti ya. Kul Terus sama tadi kul. Harap kul dengan kul. Nah, kul dengan kul, tertukar huruf berarti ya. Terus yang kedua tadi domah menjadi fathah, jadi kasro itu ya. Berarti itu termasuk merubah harokat ya. Nah, itu merubah makna juga. Terus apa tadi? Tertukar bunyi panjang. Nah, bunyi panjang Pak Bu. Jadi tertukar bunyi panjang ini kaitannya dengan bukan terlalu panjang, tapi tertukar. Yang harusnya nggak dibaca panjang, ini malah dibaca panjang. Itu merubah mana? Contoh, ada fa'ala dan fa'ala, kan beda. Ya, fa'ala satu orang yang berbuat. Fa'ala dua orang yang berbuat. Nah, itu berarti yang merubah makna. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dibahas terkait dengan kesalahan-kesalahan yang tadi ya. Yang pertama adalah mengubah satu huruf menjadi huruf yang lain. Nah, yang tadi berarti tertukar huruf. Ini yang disusun oleh Ustadz Laili Fadli ya. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf walau huruf mad tuh termasuk Bu. Maka kalau misalkan di dalam Al-Quran ada, nanti kita bahas ya, kita sambil bedah tajwid ya. Nanti kalau misalkan ada di dalam Al-Quran hurufnya itu tanpa ada mad, tiba-tiba kita membaca mad, itu tertukar ya, tertukar panjang pendek, termasuk kesalahan yang merubah arti ya. Tadi sudah jelas ya, tertukar huruf. Terus yang kedua, menambah atau mengurangi huruf walau huruf mad tuh ya, ini termasuk. Terus yang ketiga adalah mengubah harokat. Nah, ini garis besarnya ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita nanti insya Allah ketika membaca kita akan memperhatikan poin-poin ini ya. Nanti kita akan pisahkan. Makanya sekarang sudah mengetahuinya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ada kesalahan jali yang dapat merubah arti, ada kesalahan khafi yang tidak merubah arti. Nah, sekarang kita bahas kesalahan yang tidak merubah arti. Apa aja Pak Bu? Yang pertama,
Yang umum aja, yang umum. Tidak mendengungkan ikhfa, ya, guna, idgham bi guna, Idgham. apalagi iklab, apalagi Bu. Izhar. Idhar itu bukan dengungan. Idhar otomatis, ya. Ini yang didengung-dengung. Guna musyaddadah. Qalqalah. Qalqalah tidak ada kaitannya. Qalqalah bisa jadi masuk ke hofi, ya. Karena tidak memantul, tidak dipantulkan itu tidak merubah makna, ya. Qalqalah, idgham bi guna tadi udah, ya. Majaiz munfasil, ya. Apalagi nanti kaitannya dengan merubah makna juga, nanti bisa jadi ini tapi kalau mad wajib, mad lazim itu kalau di kaidah tajwid itu wajibnya panjang itu adalah adanya pada mad wajib dan lazim, ya. Lazim itu lazim dibaca panjang, yaitu wajib dan lazim, ya. Meskipun kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membacanya pendek, ya itu tidak merubah arti tetap, ya tidak merubah arti. Tapi tercela bagi kita yang tidak belajar gitu, ya. Tercela bagi kita yang enggan untuk belajar itu semua. Maka dari itu kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, dua ulama ini tetap saling menguatkan, ya. Ulama tajwid tadi mewajibkan tajwid, baik itu kesalahan jali ataupun kesalahan khafi. Dua-duanya wajib, harus. Tapi kalau ulama fikih itu hukumnya sunnah, tapi tercela ataupun aib bagi orang yang meninggalkannya. Nah, kalau para ulama fikih ini dominannya adalah tasiniyah, Bu. Bukan jali, ya. Jali itu sudah pasti. Ya, para ulama fikih pun juga sudah memastikan hati-hati dengan kesalahan jali, yaitu merubah arti. Nah, ini para ulama fikih yang mensunahkan itu, yang aib bagi orang yang meninggalkan itu adalah kaitannya dengan tahsiniyah. Tahsiniyah itu adalah terkait dengan hiasannya, yaitu gunanya, ya. Amma yatasaalun. Nah, itu kan keindahannya, ya. Kalau tanpa didengung berpengaruh tidak ke makna. Amma yatasaalun. Nah, berubah tidak maknanya, Bapak? Berubah. Tidak. Berubah tidak berubah, ya, enggak berubah. Ini kaitannya dengan makna, ya. Tapi kalau kaitannya dengan tahsiniyah, itu merubah banget, ya. Mimnya harus ditahan, sa-nya harus dibaca panjang, ya. Terus nanti yang kaitannya dengan mad adli sukunnya harus dikonsistenkan gitu, ya. Kalau misalkan ini ada keterangan juga, Bu, Pak, ya, terkait dengan kekonsistenan mad, ya. Ada ulama mengatakan juga harus diratasamakan. Contoh misalkan mad adli sukunnya ukurannya tetap seperti mad jaiz, ya. Misalkan amma yatasaalun. Nah, disamakan. Jangan sampai kita membaca amma yatasaalun. Nah, itu ya, alun. Nah, itu enggak sesuai, ya, tapi harus disamakan dengan kondisi bacaan yang sudah kita baca sebelumnya. Makanya nanti akan ada keserasian dan kesempurnaan pengucapan atau pelafalan di setiap madnya gitu, ya. Amma yatasaalun. Dari pendengaran pun juga lebih enak, ya. Berbeda dengan amma yatasaalun. Enak nggak, Pak, Bu? Kalau dipendekkan, meskipun boleh, ya. Meskipun boleh. Kan mad adli sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, sampai 6 harokat. Nah, berarti ketika saya membaca Suaranya hilang, Ustaz. Afwan, Ustaz, suaranya hilang. Sinyal kurang baik. Baik, mohon maaf, ya. Ini kendala sinyal. Baik, suara saya sudah ada, Bapak Ibu sekalian? Udah ada, ya? Oke, alhamdulillah. Afwan, ya. Barusan sepertinya saya ketika berbicara nggak ada suaranya, ya. Oke. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba memasuki ke tilawah, ya. Kita akan melanjutkan tilawah yang hari Ahad saja. Ada yang mencatatnya sekarang ayat berapa? Ali Imran, ya.
sudah memasuki ke Ali Imran. Nah, ini nih. Sebentar. 122 Al-Baqarah, Ustaz. Kalau tidak salah sudah masuk ke Ali Imran nih. Al-Baqarah udah beres. Udah beres kemarin, hari Ahad. Betul ya? Kemarin 113 sampai 122 Pak Ustadz. Oh iya. Itu. Hari Ahad. Hari Ahad sudah beres sampai akhir, Bu. Masih ingat gak? Waghfir lana. Atau bukan afwan. Itu 113 iya betul. sampai 122. Itu kelas mahroz ya, mohon maaf saya lupa ya. Kelas mahroz, afwan ya. Jadi sekarang 122 Al-Baqarah. 102 Al-Baqarah ya. Afwan. Ya, saya ingatnya yang itu ya, yang mahroz berarti. Kelas mahroz itu yang privat ya, afwan. 122. 22. Oke. Nah, afwan. Oke, siap, ada di sini ya. Siap ya. Kita share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, nanti kita sambil berdata tajwid ya. Jadi nanti untuk program khususnya nanti seperti biasa bersama Ustaz Salman ya, melanjutkan juz amma-nya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan fokus ke pembahasan pada malam hari ini ya. Kita akan berdata tajwid dan juga mengulas terkait dengan sifat-sifat huruf ya, terkait dengan hal-hal yang lainnya ya. Baik, sebentar mohon izin, ini ada kendala dulu Bapak Ibu sekalian ya. Mana nih? Oke. Oke, belum muncul juga? Belum muncul. Nah, ini ada. Belum Ustaz, belum muncul. Siap, masih delay, Bu. Afwan. Nah, sip, udah masuk ya. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan tilawah kita per ain ya. Alhamdulillah ini nggak kerasa ya, sudah memasuki ke ayat 121 ya. Nanti setiap pertemuan kita akan konsistenkan, setiap asatid yang mengisi di tasin besar akan melanjutkan tilawahnya ya. Dan alhamdulillah sekarang memasuki ke ayat 122 ya. Nanti kita sesudah 122 sampai ayat yang ada ainnya Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya kita jalan aja dulu. Nah, ini sampai 129 berarti ya. Baik, kita akan mulai. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita bacanya sama-sama ya. Tapi catatan Bapak Ibu sekalian, mikrofonnya di-mute-kan ya, di-mute-kan. Nanti insya Allah saya bacakan, Ibu Bapak sambil mengikuti. Setelah itu nanti kita akan bedah per ayatnya ya. Bedah per ayatnya sebisanya aja nanti ya. Kalau misalkan berapa ayat yang bisa kita bedah tajwid di Al-Baqarah ini, nanti insya Allah kita sesuaikan saja. Yang penting kita sudah membacanya dari ayat 122 sampai ain yang berikutnya ya. Siap Bapak Ibu sekalian ya. Boleh di-mute-kan terlebih dahulu, mohon kerjasamanya. Jadi Bapak Ibu biar fokus ke bacaan yang saya baca ya. Baik, saya akan mulai. Saya akan mulai dari ta'awud lalu masuk ke ayat 122. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا
تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ya gimana Bu? Baik kita lanjutkan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Nah, kalau ada koreksian, ingat dikoreksi aja, Ibu Bapak sekalian ya. Baik, kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Kita lanjut. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ kita ulangi. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk dicatat dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di ayat 130 Quran Surah Al-Baqarah. Ya, silakan dicatat dulu. Nanti biar kita terbantu juga ya. Nah, kalau asatid bertanya kepada Bapak Ibu, ayat berapa sekarang? Nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah insya Allah nanti Bapak Ibu ada catatannya. Dan Alhamdulillah ini yang sudah mencatat berarti Masya Allah istiqomah sekali ya. Bisa hadir selalu ya. Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu ya. Dan juga tetap kita pertahankan keistiqomahan kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi di setiap langkah amalan Ibu Bapak sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bedah tajwid. Kita akan ulas dua ayat terlebih dahulu, yaitu di Quran Surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 123 ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menuntaskan pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah insya Allah ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti talaki pada malam hari ini insya Allah ya. Dikarenakan untuk juz amma nanti kita khususkan bersama guru kita, yaitu Al-Ustaz Salman ya. Mohon doanya mudah-mudahan beliau tetap sehat ya. Dan juga insya Allah mudah-mudahan segera bisa hadir kembali ya di hadapan kita, karena beliau masih di kampung halamannya gitu ya. Jadi sehingga insya Allah di tahun bukan di tahun depan ya, di bulan depan ya. Di bulan depan beliau insya Allah bisa hadir kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan coba terlebih dahulu membedah tajwid ya, mau itu di kaitannya dengan tadi ya, dengan ilminya dan juga amalinya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, setiap menemukan mad panjang 2 harokat, kita tentunya harus mengkonsistenkannya. Bahkan tadi catatan jalinya adalah jangan sampai kita membaca 2 harokat ketika huruf tersebut tidak ada madnya, gitu ya. Jangan sampai kita membaca 2 harokat. Contoh misalkan di sini ada huruf ya, ya, ni'matiyya. Jangan sampai kita memanjangkan ni'matiyya, nah itu, ya. Dan huruf-huruf yang tidak mempunyai mad yang lainnya, ya, mad lainnya. Jadi sebetulnya nanti ada yang kalau misalkan kita melakukan kesalahan yang tadi ya, yaitu memanjangkan huruf, itu bisa masuk kesalahan jali, yaitu merubah makna gitu ya. Nah, sedangkan nanti masuknya ke khofi itu adalah kaitannya dengan ikhfa, gunnah gitu ya, kekonsistenannya gitu ya. Terus nanti mad jaiznya, mad wajibnya, nanti kaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian. Meskipun nanti ada keterangan mad wajib dan juga lazim, itu tentunya harus betul-betul wajib panjang ya, nggak boleh pendek ya, nggak boleh pendek, wajib panjang ya. Nah nanti yang bisa dibaca pendek itu adalah mad jaiz. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi berwaqaf. Contoh Bapak Ibu ketika membaca ya bani, dibaca 2 harokat ketika apa? Ketika berwaqaf gitu ya. Tapi ketika diwasolkan, karena di sini ada pertemuan mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata ya. Di sini ada ya bani dan Israila ya. Jadi nanti ada 2 kalimat atau disebutnya 2 kata ya. Jadi 2 kata itu apa maksudnya? 2 kata itu perpisahan antara mad dan hamzahnya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Antara mad bertemu dengan hamzah itu terpisah. Ada kata yang sebelumnya, ada kata yang berikutnya gitu ya. Sedangkan mad wajib muttasil, makanya kan disebutnya mad jaiz munfasil, terpisah munfasil itu ya. Kalau mad wajib muttasil itu tersambung. Tersambung dari apa? Dari pertemuan mad bertemu hamzah gitu Bapak Ibu.
ya. Makanya kalau di mushaf Al-Qur'an tajwid berwarna lebih mudah Pak Bu. Tuh di sini ada warna biru ya. Berarti mad wajib, menunjukkan mad wajib. Terus ada tanda yang lainnya. Alisnya tebal. Kalau mad jaiz alisnya runcing gitu ya. Jadi banyak tanda-tanda yang tentunya membantu kita bisa mengetahui yang mana jaiz, yang mana wajib. Nah, terus Bapak Ibu sekalian pertanyaannya, mad jaiz dan mad wajib ini dibaca berapa harokat Pak Bu? Berapa harokat kira-kira? 4. Sampai 5. Ada juga mad wajib, ada yang membaca 6 harokat. Gitu ya. Nah, cuman yang saya pengalaman bertalaki, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memastikan dengan jalur bertalaki. Ternyata ketika saya bertalaki bersama berbagai guru itu tentunya yang jadi ukuran ya, tolak ukurnya itu adalah 4 sampai 5 harokat. Bahkan kebanyakan itu 4 harokat. 4 harokat ya. Jadi ketika membacanya 4 harokat. Ya bani Israila. Nah, itu segitu ukurannya, kurang lebih ya. Jadi kalau kita bertalaki nanti ukurannya bukan banyak ketukannya berapa, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu membaca saja, nanti kalau kurang saya tambah. Kalau misalkan terlalu kepanjangan saya kurangi gitu. Ya, nanti untuk talakinya ya. Berarti di sini ada mad jaiz, mad wajib Bapak Ibu sekalian ya. Kita baca 4 harokat. Ngikutin yang mana Pak Bu? Aturannya ngikut yang mana? Ngikut yang wajib dulu. Kalau wajib ibu bapak membaca 4 harokat, maka jaiznya 4 harokat. Ya. Kalau misalkan mad wajibnya 5 harokat, maka mad jaiznya 5 harokat. Gitu ya. Aturannya jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Aturannya jangan terbalik. Karena itu aturan yang sudah dalam ilmu tajwid. Ya. Maka aturannya di sini dulu. Di wajibnya dulu, terus jaiznya mengikuti yang wajib. Kita patok saja 4 harokat. Ya, maka nanti kita baca kurang lebih panjangnya segini. Ya bani Israila, gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tajwid ini dulu Bapak Ibu sekalian ya, secara panjang pendek dan juga khofinya dulu ya, khofinya dulu. Nanti akan ada masanya kita memasuki ke sifat hurufnya. Karena kalau kita membedah tajwid ini sangat luar biasa panjang sekali. Apalagi ngebahas satu ayat saja ini di sini bisa melebar Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang saya akan coba sederhanakan ya. Yang penting kita mengetahui ini dibaca 4 harokat ya. Berikutnya, kalau mad panjang 2 harokat itu Bapak Ibu sekalian diusahakan konsisten. Dengan cara apa? Kalau di kita ada yang namanya metode banaba dari Sobat Ngaji ya. Jadi kalau misalkan setiap menemukan mad panjang 2 harokat, kita banabakan. Nah, istilahnya seperti itu ya. Gimana banabakannya? Banabana baununa binabina baini buna. Banabana baununa binabina baini buna. Ya bani Israila dzkuru ni'mati. Akan nyambung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi otomatis. Nah, pola banaba ini untuk mengkonsistenkan mad panjang 2 harokat. Bagaimana cara prakteknya? Ada di modul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang mana ada di modul tahsin 1 modul A. Nah, ini polanya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar pola mad ya, metode banaba dari Sobat Ngaji ini polanya ya. Saya coba ulangi sekitar 2 kali atau 3 kali ya, seperti ini. Banabana baununa binabina baini buna. Banabana baununa binabina baini buna. 1 kali. Kedua kali. Banabana baununa binabina baini buna. Banabana baununa binabina baini buna. 1 kali lagi. Banabana baununa binabina baini buna. Banabana baununa binabina baini buna. Nah, itu ya. Baru kita memasuki ke
Apa ke ayat yang tadi ya? Kalau kita sudah lancar di metode banaba, ibu bapak sekalian, banaba nabaununa binabina baini buna, banaba nabaununa binabina baini buna. Kita tampilkan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, jadi nanti otomatis tuh ya. Makanya setiap menemukan mad panjang 2 harokat banabakan. Nah, gitu ya. Istilahnya itu. Jadi biar nanti ibu bapak juga ingat tuh untuk metodenya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada juga huruf-huruf yang rawan mantul. Salah satu di antaranya huruf dzal. Maka kita baca ladhkuru, ladhkuru ya. Ujung lidah menempel ke gigi sari atas ya. Isra'iladhkuru, ladhkuru. Huruf dzal itu Bapak Ibu sekalian rawan apa? Rawan mantul dan juga rawan apa? Rawan tebal. Gitu ya, rawan tebal. Jadi jangan jangan tebal, tipis aja ya, ladhkuru. Oke, berikutnya di sini ru seperti biasa panjang 2 harokat ya. Oke, nah ini pun juga Bapak Ibu sekalian sama, jangan mengurangi kadar juga jangan mengurangi kadar 2 harokat juga sama ya. Contoh misalkan ladhkuru ni'matiyal, nah gitu ya. Jadi yang harusnya kuru menjadi kuruni, berarti kan ru-nya nggak panjang ya. Nanti ada kekhawatiran merubah makna gitu ya. Terus berikutnya huruf ain mempunyai sifat apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang dominannya apa huruf ain? Tawassuto ya, sedikit mengalir. Maka ketika Bapak Ibu sekalian mempraktekkan udhkuru ni'a, akan tetapi huruf ain ini rawan juga memasuki ke al-khayshum, rawan ke al-khayshum atau rawan ke rongga hidung. Maka jangan membaca ni'a tapi ni'a ya, ringan. Bahkan tidak masuk ke hidung. Kalau misalkan saya tutup hidung saya, kalau nun kan ke hidung ya. Jadi kita ganti saja dengan i. Iya. Nggak berpengaruh Bapak Ibu sekalian ya. Contoh, saya izin untuk mencontohkan jadi gini. Tutup hidungnya. Iya. Jadi enggak berpengaruh dengan ke hidung. Kalau misalkan berpengaruh dengan ke hidung, berpengaruh masuk ke hidung, maka bunyinya gini. Iya. Ke hidung ya. Tapi ini iya, enggak berpengaruh ya. Makanya di sini udhkuru ni'a ya, tanpa ada ni'a itu ya. Nanti perlu latihan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini masih ada yang sulit pengucapan huruf ain Bapak Ibu sekalian? Pasti ada ya. Pasti ada yang masih kesulitan huruf ain. Bahkan aduh, itu huruf ain dari dulu tuh tertukar dengan huruf hamzah ya. Apalagi tuh yang khawatir itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalimat alimun dan alim gitu ya. Itu sering terjadi ya. Kan ada adzabun alim ya dengan hamzah alim, ada al-ilmu atau alimun ya. Kalau alimun nanti mengetahui ya. Tapi kalau misalkan alim dengan hamzah itu pedih nantinya maknanya ya. Makanya huruf ain ini terus latih insyaallah ya. Mau kita belum bisa misalkan ya, kita sudah berusaha tapi belum tepat nggak apa-apa. Yang penting kita usaha ya. Ketika kita berusaha maka itulah yang akan menjadi pahala kita Bapak Ibu ya. Ni'matiyallati. Nah, kira-kira Ibu Bapak sekalian, huruf lam itu termasuk huruf yang di sini ya. Di sini ada huruf lam bertasydid. Berarti kita harus memberikan sentuhan apa Pak Bu? Harus memberikan sentuhan naber. Ada yang tahu naber itu apa Bapak Ibu sekalian? Apa naber? Tekan naik. Secara mana? Tekanan tinggi. Secara mana?
meninggikan atau menaikkan gitu ya. Nah, ya. Nah, secara praktek mungkin kita bisa menggambarkannya atau memvisualkannya menghentak gitu ya, menghentakkan. Nah, cuman tidak sekuat wawu dan ya ya. Makanya ada di dalam kaidah tajwid an-nabr itu lebih kuat hurufnya itu di wawu dan ya ya. Awwa ayya lebih kuat ya. Kalau di huruf lampu juga sama sih ya, harus ada nabernya. Karena naber itu untuk memunculkan apa Pak Bu? Memunculkan bunyi tasydid. Faddaltukum. Nah, di sini kan ada faddaltukum. Ada penekanan. Faddal ya. Lam juga sama. Ni'matiyalla. Ni'matiyallati. Ya, berbeda dengan ni'matiyallati. Beda ya. Yallati ya. Tapi harus ada naber. Ni'matiyallati an'amtu 'alaikum ya. Allati Bapak Ibu sekalian, mad wajib mad jaiz di sini. Allati mad jaiz atau mad wajib? Jaiz ya. Bisa ditinjau dari beberapa kondisi ya, bisa ditinjau dari beberapa tanda. Salah satu di antaranya warna ya. Kalau di dalam Al-Qur'an berwarna ibu bapak, berwarna hijau dan bertanda alis, maka ini mad jaiz munfasil. Sedangkan kalau misalkan warnanya biru, maka di sini mad wajib. Nah, gitu ya. Terus bisa ditinjau dari tanda yang mana lagi, Ibu Bapak? Yaitu tanda pertemuan alis bertemu dengan hamzah atau yang sering kita sebutkan di modul alif berharokat ya. Alifnya berharokat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi alis bertemu alif berharokat mad jaiz munfasil. Kalau alis bertemu dengan hamzah mad wajib muttasil. Banyak untuk caranya ya, banyak. Yuk kita lanjutkan. Nah, berikutnya yang harus dihati-hati lagi apa? Bapak Ibu sekalian, catatannya adalah nun dan mim sukun. Ini pun juga termasuk rawan mantul. Masih ada tidak yang membaca amatu? Amatu. Minimal ibu bapak pernah mendengar misalkan saudara kita atau teman kita itu ya. Itu seringkali memantulkan nun dan mim karena memang rawan ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan tangga nada ataupun level gunah, masih ingat Bu? Level gunah, mim sukun dan nun sukun itu levelnya di akmal, di kamilah, di nakisoh atau di ankos. Ada yang masih tahu? Masih ingat? Nah, diulangi ya kita murojaah. Apakah di akmal ya ada istilah yang pertama tingkatan gunah yang pertama adalah akmal. Ya. Nah, kita murojaah dulu ya. Akmal. Terus yang kedua tingkatan turunan dari akmal yaitu Kamilah. Turun dari Kamilah? Nakis dulu ya. Ankos terakhir. Nakis ya. Nakis. Terus berikutnya yang keempat? Ankos. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau akmal tadi apa? Paling sempurna. Paling. Nah, di sini berarti ada paling ya. Ada paling. Nah, paling sempurna. Nah, sedangkan yang kamilah sempurna. Sempurna doang, Bu. Ya, sempurna saja. Sempurna. Nah, ya. Terus nakis? Kurang sempurna. Nah, kurang sempurna. Sempurna. Afwan, ini agak ini. Sempurna, itu aja. Terus berikutnya, ankos paling. Nah, itu ya. Jadi tinggal ditambah paling. Paling kurang. Paling kurang sempurna. Nah, kita urutkan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang paling sempurna apa saja? Ini kita murojaah ya. Kita murojaah. Oke. Mim bertasdid, nun bertasdid. Terus apa lagi?
Idgham bigunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu. Ya. Oh iya. Salah satu saja, wawu misalkan ya. Nun mim wawu ya, idgham biguna. Terus satu lagi. Idgham mutasal. Nah, mim bertemu mim. Nah, itu ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 hukum ya. Gunnah musyaddadah di sini. Di sini ada idgham. Di sini ada mimi ya. Idgham mimi atau midline. Nah, gitu ya. Ada 4 yang bertasdid. Ada berapa? 3. Secara hukum. 3. 3 secara hukum 3 ya. Kalau secara terpisah dari mim dan nun berarti 4 gitu ya. Tapi ini secara hukum ya. Idgham guna musyaddadah, idgham bigunnah dan idgham mimi gitu ya. Dan di sini idgham mimi. Oke, kita murojaah. Berikutnya yang sempurna saja Bapak Ibu. Apa saja? Betul. Ada ikhfa apa? Hakiki. Nah, kenapa disebut hakiki? Dikarenakan hakikinya ikhfa, yaitu nun mati bertemu sib dasana kam jada sahsun qad zama dun thayyiban zid fi tuqan dha'dhalima. Ada 15 huruf ikhfa itu ya. Itu termasuk ikhfa hakiki ya. Tapi kita tidak akan membahas 15 hurufnya, tapi ini urutannya. Ikhfa hakiki, terus berikutnya ada ikhfa ikhfa syafawi. Oke, sebentar, kita perjelas dulu tulisannya. Ikhfa syafawi. Terus apa lagi? Satu lagi? Iqlab. Oke. Berarti ada berapa hukumnya? 1, 3 tetap ya. 3. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab. Ya. Nah, meskipun ternyata gini Bu, saya ketika mempelajari keterangannya Syekh Aiman Suaid, itu dibedakan ikhfa dan dibedakan ikhfa dan idgham bigunnah. Jadi gini, dibedakan akmal dan kamilah ya. Jadi ada bedanya gini. Itu ayat baru dimasukin. Baik, sebentar, di sini ada yang bocor suaranya. Mohon di-mute-kan kalau misalkan sedang ngobrol ya. Silakan dikondisikan. Afwan. Nah, salah satu di antaranya Syekh Aiman Suaid, beliau menjelaskan bahwa ternyata akmal dan kamilah jaraknya berbeda, Bapak Ibu sekalian, ya, jaraknya berbeda. Kalau akmal itu lebih lama. Jadi kalau misalkan dikategorikan harokat, ini menurut Syekh Aiman Suaid ya, tidak menurut ulama yang lain. Kalau misalkan ulama yang lain itu mayoritas yang saya pelajari itu ya, dan saya bertalaki kepada mereka itu rata ya. Jadi akmal dan kamilah jaraknya sama. Yang beda itu adalah kesempurnaan pengucapan ya. Kesempurnaan pengucapan. Contoh misalkan di sini ada mim bertasdid. Contoh amma jelas menempelnya dua bibir kita dan mendengungnya sempurna ya. Nah, sedangkan kalau kamilah itu kejelasannya samar. Contoh minka menjadi minka atau minfa menjadi minfa itu ya. Jadi ada samarnya. Tapi menurut beliau Syekh Aiman Suaid, ini pun juga termasuk pendapat yang kuat juga Bapak Ibu sekalian, bahwa akmal dan kamilah itu beda jaraknya. Contoh, misalkan ada mim bertasdid, a dan mim bertasdid. Ketika dibaca amma, jaraknya segitu. Tapi ketika ikhfa misalkan ya, di situ ada min, nun mati bertemu dengan fa misalkan Bapak Ibu ya. Ini jaraknya sedikit. Fa, nah gitu ya. Kalau yang atas amma lebih panjang, lebih lama, sedangkan yang ikhfa fa lebih sedikit gitu. Menurut Syekh Aiman Suaid di buku Tuhfatul Alfan, sarahnya Tuhfatul Atfal yang disusun oleh Ustadz Laili Fadli. Di sini dijelaskan seperti itu ya. Dijelaskan seperti itu bahwa kesempurnaan, atau kalau tidak salah di sini ada gak ya, saya lupa.
Oh, bukan di sini, Bu. Bukan di sini ya. Saya pernah membaca artikel beliau kalau tidak salah ya. Ada di beberapa penjelasan di YouTube ya. Kalau tidak salah ada. Jadi beliau bahwa membedakan akmal dan kamilah. Kalau akmal sempurnanya itu paling sempurnanya dari segi gunahnya, dari segi jaraknya lebih panjang, sedangkan kamilah lebih kurang daripada akmal, mau itu dari gunahnya ataupun dari jarak dengungannya, gitu ya. Ini dari berbagai pandangan para ulama. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang bawah berarti nakis. Kita murojaah nakis berarti kurang sempurna yang mana saja? Izhar halki. Berarti di sini ada Izhar halki. idhar. Nah, berarti kaitannya dengan yang tadi tuh. Idhar halki. Idhar sapawi. Terus idhar syafawi. Nah, masih ingat ternyata, Masya Allah Ibu Bapak ya. Idhar syafawi. Nah, ya berarti ada dua saja Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang terakhir yang paling kurang sempurna anqas, yaitu mim dan nun berharokat. Nah, berarti dua berarti ya. Mim berharokat dan nun berharokat, atau bisa dijadikan satu dikarenakan ini dua huruf yang mempunyai gunnah. Berarti yang tadi kategorinya yang mana? Ibu Bapak sekalian, kategorinya yang mana yang tadi? An'amta naqisah. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan dengan ilmunya, dengan jalur talaki kita membedakan jarak dengungannya atau level-level dengungannya, yaitu bisa diketahui Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya membaca gini boleh tidak Bapak Ibu? Amta. Saya ulangi. Amta. Boleh tidak? Saya ulangi perlahan-lahan, saya bacanya seperti ini. Tu. Nah, kira-kira boleh tidak Bapak Ibu sekalian? Barusan saya membaca tawasud atau syiddah, kira-kira. Syiddah. Syiddah berarti tidak termasuk yang tadi ya. Berarti kalau Ibu Bapak sekalian atau ada saudara kita yang membacanya tu, berarti nanti masuknya bukan ke nakisoh, itu ke ankos, karena gunahnya berkurang. Meskipun nanti masuk tetap ke hidung. Nah, coba kita rasakan. Kita sidahkan nun dan mim, tetap ke hidung. Tetap ke hidung. Ya. Tidak tetap ke hidung, tapi kesempurnaannya di ankos, bukan nakisoh. Makanya di sini nun dan mim sukun itu harus gunahnya lebih dari ankos, yaitu maka dari itu adanya sifat tawasud itu di situ Bapak Ibu sekalian ya. Maka an'amtu gunahnya harus ada. Cuman gunahnya tawasud saja, sedikit mengalir. An'amtu alaikum. Tuh sama ya. Alaikum. Itu ya ukuran naqisah. Jadi bisa diprediksi bisa kita rasakan kalau kita mengukur di jarak dengungan tadi ya. Baik, sepertinya satu ayat saja dulu ya. Terus berikutnya di sini ada nun bertasydid, gunnah musyaddadah, kita baca panjang. Wa anni faddaltukum, sama halnya dengan lam. Lam sukun pun juga mempunyai sifat tawassuto, sedikit mengalir Bapak Ibu ya. Berikutnya alal. Di sini pun juga sama lam tawassut, sedikit mengalir. Alamin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada alamin, ada alamin. Hati-hati ya. Ada alim, ada alim gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ini kalimat dari alimun ya, alimun. Apalagi nanti kaitannya dengan alal alamina ya. Nanti itu perubahan dari perubahan wajan ataupun perubahan ini ya, nambah ya nun
Nanti kalau ini masuknya ke kaidah bahasa Arab nantinya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Panjang pendeknya diperhatikan, jangan sampai yang pendek dibaca panjang. Baik, di sini sepertinya untuk perwakilannya cukup 2 orang saja dulu. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang sudah ngacungkan tangan. Sepertinya entah mau bertanya ataupun bertalaki. Kita coba saja ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Uus dari Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh, Pak Ustadz. Oke, mau bertanya atau mau bertalaki, Bu? Atau dua-duanya? Oke, Masya Allah. Siap ya. Ayat 122 saja, nggak apa-apa, Bu ya? Insya Allah. Iya, Pak Praktekkan Ustadz. yang tadi dibahas, Bu. Silakan. Tafadhol masykur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alam. Diulangi, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, baik. Masya Allah, tabarakallah. Mantap, Bu. Masya Allah, ya. Baik, di sini ada catatan sedikit untuk Ibu Uus. Nah, ini sering terjadi ya. Sering terjadi yaitu di huruf fa ketika menghadap huruf dod. Nah, ini ya. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, dan juga hati-hati nih di sini ya. Kalau misalkan ada huruf isti'la dan sebelum huruf itu huruf apapun ya, mau itu hamzah ataupun huruf apapun, dan kebetulan di sini ada huruf fa ya bertemu dengan huruf dod, apalagi dodnya bertasydid. Nah, sehingga huruf fa ini jangan sampai ketebalan. Ya, fa biasa aja fa, fel, jangan fo. Nah, biasanya kita membaca wa anni faddaltukum. Nah, itu tebal ya. Fa-nya tetap tipis. Wa anni fa tepat tipis tetap ya. Wa anni faddaltukum Nah, coba Ibu Us diulangi dari wa anni sampai akhir. Ya. Wa anni faddal. Nah, fa. Jangan fo. Fa. Coba fa-nya dulu disempurnakan tipis. Fa. Nah, faddal. Nah, gitu. Faddal. Fa. Fa-nya sempurna dulu. Fa. Faddal. Nah, gitu. Coba. Faddal. Sip, tayyib. Wa anni faddaltukum. Nah, anni-nya kurang tahan. Anni. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ini lebih baik, Bu. Alhamdulillah ya. Dan ini sering terjadi ya, seperti halnya kalimat fil ard. Itu kan sering terjadi ya. Sering terjadi kita membaca fil or. Ah, tebal. Yeah. Harusnya a. Fil ard. Faddaltukum. Ah, gitu. Masya Allah, Ibu Us. Alhamdulillah, yang lainnya sudah lancar sekali ya. Sudah lancar. Tinggal terus tingkatkan saja untuk dari sifat-sifat hurufnya. Insyaallah. Ya, proses. Baik, proses. Baik, sama-sama Ibu Us. Alhamdulillah dari Serang, Banten. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Zea. Ibu Zea, betul? Ustaz, ini nama keponakan dari Jambi. Oh, Masya Allah. Saya lupa lagi. Biasanya apa, Kafatir ya? Masya Allah. Silakan.
Alhamdulillah rezekinya nih dikarenakan sesuai urutan ya. Silakan. Udah Ustaz, ada lagi sama pertanyaan. Ya, Taib silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil Baninya kurang panjang, Kak Fatir. Ya bani Isra. Ini jaiz, wajib dipanjangkan, coba lebih panjang. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum an'amtu alaikum wa anni faddaltukum Wa anni jangan waang, hati-hati. Waang tapi wa anni. Hati-hati, Kak Fatir. wa anni faddaltukum alal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Baik, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang tadi ya, madenya nanti bisa dikonsistenkan kembali, tidak kepanjangan ya. Contoh mad yang mana? Mad yang natural, yaitu yang mad tobi'i ataupun mad panjang 2 harakat ya. Ya bani. Jadi ya-nya tidak terlalu panjang, tapi ni-nya yang dibaca panjang karena jaiz munfasil. Adapun di sini ada mad wajib mutasil ya. Terus hati-hati juga ada huruf-huruf mad yang lainnya ya. Contoh udhkuru ya, di sini ada ya bani Israil adhkuru. Itu ya. Jadi madnya diperhatikan lagi. Tapi sampai saat ini alhamdulillah ya, Kak Fatir banyak perkembangannya, sudah mulai lancar juga ya. Pertahankan insyaallah ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini nggak kerasa juga ya, waktu mendekati ke 9:30. Maka dari itu waktu atau sisa-sisa waktu kita akan coba memakainya untuk pertanyaan ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang men-sharingkan, mau bertanya silakan ya. Sesuai di sini ada yang sudah raise hand ya. Atau boleh saya minta bantuan ke Kantian? Silakan untuk memilihkan siapa saja yang mau bertanya, boleh. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak sekalian? Silakan. Saya Ustaz Ummu Adina. Ya. Silakan, Bu. Baik. Ya, tadi di ayat maksudnya ketika Ustadz membaca pada akhir-akhir ayat itu kan Ustadznya tadi bunyinya itu kayak sedikit ada tekanan gitu Ustadz. Apa itu tidak termasuk nabar Ustadz? Yang mana? Nunnya? Yang tadi Bu di akhir-akhir ayat misal tadi 100. Oh iya, nun itu ya. Ya begitu. Ya. Oke. Itu hanya cengkok saja Bu ya. Jadi nabar itu nanti nggak termasuk dikarenakan nabar itu menunjukkan tasdid. Oke, bedakan ya. Menunjukkan tasdid. Contoh misalkan karena itu di mad arili sukun ya, mad arili sukun itu nanti bukan tidak ada si kaitannya dengan nabar. Jadi nabar itu menunjukkan tasdid. Allah. Contoh yang lain misalkan faltolun, kan ada ya kalimat fatolun. Sebentar saya sharekan kembali. Oke, contohnya seperti ini misalkan ya, saya baca kembali. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu ya. Jadi nanti kan itu masuknya ke panjang madnya, Bu. Madnya itu ya. Nah, ini secara praktek sih saya belum pernah dikoreksi ya. Maksudnya belum ada yang mengkoreksi mungkin ya.
Nah, khusus Ibu tadi bertanya, saya pun juga baru baru ngeh juga ya. Ya. Nah, cuman kalau misalkan naber itu menunjukkan tasdidnya. Kalau kita alamin itu menunjukkan apa tasdid enggak? Nggak kerasa kan, nggak ada tasdid kan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan menunjukkan tasdid itu adalah alamin, nah, itu baru tasdid. Ya, contoh yang tadi yang saya sebutkan ada fatolun ya, kalimatnya fatolun. Ada fatolun gitu ya. Ada fatolun. Nah, itu ya. Betul gitu ya. Fatolun gitu ya. Nah, nanti ketika kita wakafkan faltol, itu terasa tasdidnya tuh. Faltol. Yang asalnya faltolun menjadi faltol. Tapi kalau misalkan kita hapus tasdidnya faltol. Nah, jadi ringan, jadi tidak terlalu ada penekanan ya. Tapi saya pun juga jadi teringat ya barusan. Maksudnya jadi semacam pengingat juga dari ibu-ibu sekalian ya. Tadi dari ibu siapa ini yang bertanya? Ummu Adina ya, Ibu. Ya, syukran Bu, alhamdulillah. Jadi pengingat juga, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Nah, cuman untuk saat ini saya ketika bertalaki seperti itu nggak ada yang mengkoreksi sih ya. Tapi nanti coba saya tanyakan. Tapi yang saya pahami berkaitan dengan an-nabr itu adalah kaitannya dengan bukan memperlihatkan, memperdengarkan bahwa dia bertasdid, gitu ya. Nah, tapi beda kan kalau yang tasdid ya. Faltol itu kerasa tasdidnya. Tapi misalkan alamin. Nah, itu ya, itu kan semacam apa ya? Tahsiniahnya atau keindahannya atau hiasannya gitu. Ya, ya cengkok. Seperti ya gimana? Di bagian madnya kalau nggak salah tadi kan Ustaz kebanyakannya seperti itu. Alamin. Gitu. Kan Iya. seperti naik nadanya, Ustaz. Betul. Kalau misalkan diartikan naiknya ke naber ya. Maksudnya naber itu kan menaikkan gitu ya atau menghentakkan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba tanyakan, nanti saya coba tanyakan menyinggung hal tadi. Tapi kalau misalkan kita juga rujukannya seperti halnya Syekh Sudais ya. Syekh Sudais kan itu banyak cengkok ya. Nanti entah masuknya ke cengkokan atau keindahan atau misalkan tasdid. Kalau tasdid memang nggak masuk sih Bu ya. Alamin. Nah, tetap nggak masuk ke tasdid gitu. Cuman itu semacam cengkokan aja gitu ya. Tapi kalau diartikan nabernya Syekh Junaid, Ustaz. Oh gitu. Ya, apalagi ini biasanya betul. Ini ros sih Bu ya, irama ros ya Bu ya. Khasnya ros seperti itu. Apalagi kan Syekh Sudais pun juga hampir mirip ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu ya. Jadi semacam cengkokan kalau kita rasakan ya saat ini. Tapi nanti tetap saya akan tanyakan. Ini alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus. Soalnya ya bagus ya. Jadi sehingga insya Allah nanti saya tanyakan. Kalau diartikan betul. Kalau naber itu menaikkan bunyi, menaikkan irama gitu kan ya. Nah, apakah menaikkan irama itu termasuk yang tadi atau menaikkan irama itu untuk menekankan bunyi tasdid. Nah, sedangkan ini kan bukan menekankan bunyi tasdid, tapi menekankan apa Bu? Menekankan mad ya. Mad di akhir gitu barangkali ya. Syukron Bu, nanti insya Allah kita ulas. Ya, alhamdulillah, masya Allah, Ummu Adina ya. Syukron alhamdulillah. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya coba berikan kesempatan satu pertanyaan lagi. Silakan boleh. Ustaz. Iya. Kak Fatir, silakan Kak Fatir. Silakan. Ada suaranya? Mohon di-on kan? Nah, gitu. Ada Ustaz tip? Ada. Atau tip cara mengajak ke anak-anak. Ada Ustaz tips cara untuk mengajarkan anak-anak ngaji untuk TK lah. Nanti kalau insya Allah lah keponakan dari Jamil mau ke sini datang. Oh, masya Allah. Mesti bayi. Oh, mengajari ngaji ya. Alhamdulillah ya. Mengajari ngaji atau mau mendengar menutur Al-Quran, jadi pertanyaan.
berasa nggak jika saya mengajarkan ngaji Libata atau Iqro 1, Iqro 2 pasti terlalu belum lancar gitu, gimana ya? Oke. Takutnya kayak berdosa buat pahala kakek neneknya di Menda udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Oke, itu saja Kak Fatir. Nah ini hampir mirip-mirip pertanyaan Kak Fatir yang waktu lalu ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kalau misalkan saya mengajar dengan keterbatasan yang saya punya kan gitu ya pertanyaannya. Nah, terus bagaimana untuk cara mengajarkan anak-anak, mungkin ini lebih kepada metode. Biasanya anak-anak itu harus ditalkin ya, ditalkin atau dengan cara apa? Mendengarkan murotal gitu ya, mendengarkan murotal itu lebih nempel dan juga lebih apa ya, lebih cepat nempelnya gitu untuk anak-anak. Biasanya kalau anak-anak dituntut untuk belajar tahsin, kebayang tidak Bapak Ibu? Boro-boro tahsin ya. Anak-anak itu belajar Iqro saja nggak bisa lama ya, nggak bisa 1 halaman 3 halaman. 1 halaman saja sudah capek itu anak-anak ya. Nah, apalagi anak-anak itu biasanya kalau sepengalaman saya mengajar anak-anak itu lebih kepada audionya. Audio ya. Audio, visual. Jadi sehingga mereka lebih mengenalnya lebih cepat gitu ya. Nah, terkhusus bagi kita misalkan ayah bunda bisa menyetelkan murotal di rumahnya gitu ya. Ketika anak-anak main kita setel murotal saja. Tiba-tiba mereka hafal sendiri gitu ya. Itu salah satu metodenya. Atau kalau misalkan kita yang mengajarkannya, kita yang harus bisa dulu berarti. Kita yang harus bisa dulu membacanya, baru kita talkinkan. Nah, andai pun nanti kalau kita belum bisa, nanti masuknya ke yang tadi Kak Fatir, ke awam. Ya, bagi orang awam itu tidak diberikan beban yang sangat berat gitu ya. Tapi tetap catatannya harus belajar sih ya. Jadi catatannya tetap harus belajar. Tapi Kak Fatir tidak usah khawatir, ada kesempatan untuk mengajar, apalagi Kak Fatir kondisinya sedang belajar juga, itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan dan kita maksimalkan saja, tetap niat ya Kak Fatir ya. Meskipun gini, di tempat Kak Fatir sulit untuk menemukan kelas misalkan ya. Sulit untuk menemukan guru ngaji misalkan ya. Nah, ketika itu kita punya keponakan, kita ada anak-anak di rumah kita. Nah, kita mau tidak mau harus mengajarkan mereka kan gitu ya. Nah, sehingga insya Allah maksimalkan saja. Yang penting niatnya apa? Niatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Dalam hal tentunya ini ikhtiar Kak Fatir. Andai pun Kak Fatir dalam kondisi masih banyak kekurangan dalam membaca misalkan itu ya. Nah, tetap saya selalu menyarankan Kak Fatir selalu belajar ya, karena untuk belajar di zaman sekarang itu banyak kemudahan ya, banyak kemudahan. Kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melalui WhatsApp, WA, bisa melalui Zoom gitu kan ya. Masih banyak kemudahan-kemudahan yang lainnya ya. Al-Qur'an sekarang banyak yang sudah ada audionya. Al-Qur'an sudah banyak ada yang warna tajwid, ada terjemah perkata dan seterusnya. Ini salah satu di antaranya kemudahan-kemudahannya. Jadi tidak ada alasan Kak Fatir untuk tidak belajar. Belajar itu harus, dan kalau Kak Fatir sudah belajar, maka ajarkan apa yang sudah dipelajari. Itu Kak Fatir ya untuk saran-sarannya. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar karena kita tidak tahu ya usia kita kapan ya, kapan habisnya ya, kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Semuanya dalam antrian semuanya Bapak Ibu sekalian, akan tetapi selagi kita mempunyai usia, belajarlah. Ada kesempatan untuk mengajarkan juga ya, seperti itu. Barangkali itu Kak Fatir. Insya Allah tetap semangat Kak Fatir ya. Silakan. Tapi ngajak ke teman-temannya, temannya katanya Bapak tadi belum pulang kayaknya, nanti kayaknya habis lebaran, kayak pengen ngajarin tapi itu doang sama satu-satunya kayak teman dekat dari pindah sini sampai sekarang, itu yang aja yang paling dekat. Kayak dalam hati yang Bapak pulangnya kayak sedih. Ya sedih pengen Masya Allah, nggak apa-apa. Kak Fatir, niat Kak Fatir itu akan sudah dicatat oleh para malaikat ya. Sudah dicatat. Insya Allah dicatat menjadi amal soleh, kebaikan ya, meskipun belum
belum terjadi ya, meskipun belum terjadi misalkan dalam kondisi memang pesertanya seperti itu. Siap? Enggak. Ya. Syukron, nanti ngobrol lagi. Afwan, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu ya Kak Fatiri ya. Jadi niatnya sudah baik, ikhtiarnya sudah maksimal. Nah, selebihnya serahkan kepada Allah saja ya. Mudah-mudahan kalau mau berarti alhamdulillah ya dapat hidayah dan taufiknya gitu ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, kita batasi waktunya ya Kak Fatir ya. Nanti insya Allah di lain waktu Kak Fatir bisa bertanya lagi dan bisa diskusi lagi di forum Zoom ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan, saya sebagai badal Ustaz Salman, nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan beliau bisa kembali hadir bulan depan berarti ya, bulan depan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa hadir ya. Nanti segera diinformasikan kembali materi, kita lanjutkan di juz amma ya. Terakhir kita memasuki ke Quran surah Al-Fajr. Kalau misalkan Al-Fajr sudah beres, nanti bisa melanjutkan surahnya ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, kita akan batasi waktunya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, Allah senantiasa mudahkan, lancarkan kita semua dalam bertolabul ilmi, dan tentunya Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Kita baru mengawali kembali KBM ya di tahun ini, yaitu di bulan April ini, insya Allah ya, di bulan Syawal ini masih fresh Bapak Ibu sekalian ya, bekas-bekasnya Ramadan ya. Mudah-mudahan semangatnya masih terkumpul ya, semangatnya masih terkumpul. Kan hari Ahad sudah dicas tuh ya. Iya, sudah dicas. Jadi sehingga semangat lagi ya, apalagi sekarang pun juga dicas kembali untuk persiapan-persiapannya ya. Jadi sehingga materi pada malam hari ini kita sedikit sekali materinya, tapi banyaknya charger dulu ya, biar kita lebih memaksimalkan dan juga mengistiqomahkan, dan tentunya mempertahankan semangatnya ya, bahkan bisa meningkatkan kualitas semangat kita dalam belajar ya. Baik, seperti itu ayah bunda sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita, keinginan ayah bunda, keinginan kita semua, dan senantiasa mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa beristiqomah dalam amalan yang sedikit tapi continue terus ya, karena ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum kepada ayah bunda sekalian yang sudah hadir, yang sudah memanfaatkan waktunya, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin keluar.